Karena nih, Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salamuddin Harjo, dari kelas 11 absen 31. Sini saya akan mempresentasikan tentang las dari jenis-jenis cara pengelasan dan hasil dari las. Yang pertama, apa itu pengelasan? Pengelasan adalah pekerjaan penyambungan logam yang menggunakan proses setempat sehingga terjadi ikatan antara logam yang disambung. Pada proses las elektronika, pada las elektroda busur api listrik yang terjadi antara ujung elektroda dan logam induk yang akan menghasilkan energi panas. Energi panas inilah yang akan mencairkan ujung kawat elektroda dan bahan hidup secara setempat. Dua logam hidup yang bersama-sama sedang cair akan bercampur dengan logam cair yang berasal dari kawat las filler. Yang membentuk kawat cair weld dan kemudian akan terjadi proses pembekuan solidification of weld metal logam las. Pada proses pengelasan terjadi karena adanya hambatan arus listrik yang mengalir di antara elektroda dan bahan las yang menimbulkan panas sampai 3000 derajat Celcius, sehingga membuat elektroda dan bahan yang akan dilas mencair. Di antara macam-macam pengelasan yang ada, small, silk, metal arc welding merupakan yang paling populer dan banyak digunakan. Small sering digunakan baik untuk memenuhi kebutuhan skala rumahan dan skala proyek yang besar. Oh ya, ini adalah bentuk dan nama-nama las. Yang ini adalah tenaga listrik AC atau DC. Yang ini selubung gas. Ini adalah elektroda. Untuk pembungkus inti elektroda, busur listrik, perak atau slag, cairan logam dan logam lasan atau kapur. Apa itu las mau? Las mau merupakan proses penyambungan dua tubing logam yang sejenis atau lebih dengan menggunakan sumber panas dari listrik menggunakan elektroda terbungkus sehingga akan membentuk sambungan yang tetap. Bagian mesin las mau sebagai berikut. Itu ada logam induk, elektroda, bagian elektroda, kabel listrik, elektroda, sumber listrik, kabel dan listrik, generator listrik, meja, plug menuju logam hidup atau pipe ground menuju logam hidup kabel ground. Nah, ini ada beberapa fungsi dari las mau. Fungsi bagian. Yang pertama ada generator listrik sebagai perantara dari sumber listrik untuk mengeluarkan arus. Ya, ini generator listrik. Fungsinya ini dari sumber listrik menuju ke generator. Nah, generator ini langsung menuju ke bagian elektroda. Yang kedua, untuk penetral arus. Untuk penetral arus yang keluar. Nah, sudah ini mengeluarkan panas. Nanti arus yang akan keluar menuju ke sini. Terus ada elektroda las material. Ada elektroda las material yang disambungkan dengan positif. Terus gagang elektroda ini juga berfungsi untuk pegangan elektroda sehingga saat las tidak panas tangan yang memegang gagang elektroda. Terus dari sumber listrik, sumber tegangan diklasifikasikan sebagai mesin las AC dan las DC. Ya, ini dari sumber listrik ada AC bisa sebagai mesin AC dan las DC. Terus yang ketiga, hubungan las. Nah, saat kita mengelas benda seperti logam itu ada beberapa teknik bentuk-bentuk cara sambungan las.
Secara umum sambungan las ada dua macam, yaitu sambungan sudut violet, dan sambungan tumpul, bat. Dan macam-macam bentuknya sebagai berikut: sudut dalam T join atau L join. Ini sambungan sudut dalam T join atau L join seperti ini. Ini T join, namanya dalam L join. Terus ada sambungan sudut yaitu corner join. Nah, yang sambungan sudut ini sudut ya, nggak kayak T join, dua sisi, satu sisi. Sama juga yang T, ini satu sisi juga. Terus ada sambungan tumpang atau lap join. Sambungannya ini batang besi yang digabung, terus atas sama bawahnya ini dilas, dibuat. Atau kita lasnya satu aja, yang atas saja. Terus ada sambungan slot, sambungan tumpul, dan T-boot join. Posisi pengelasan pada plat. Pada saat las pada plat itu ada caranya juga ya. Yang pertama itu adalah posisi flat sambungan tumpul atau 4G. 1G. Bat. Yang pertama itu ada bat. Gini, yang 1G ini dari atas. Ada 1G, 2G, 3G, 4G. Terus yang violet. Bingung kontrolnya mana po? Terus elektroda, besar kecilnya lemper las terutama tergantung pada besarnya diameter elektroda dan tipe elektroda. Biasanya pabrik membuat elektroda mencantumkan ada variabel penggunaan arus las yang disarankan pada bagian luar kemasan elektroda. Elektroda sumbu elektroda atau kalam las. Sumbu elektroda merupakan bahan yang merupakan logam mengisi yang akan meleleh bersama-sama dengan bahan itu kemudian membungkus elektroda. Membungkus elektroda atau fluk terbakar dan melindungi kampuh las yang sedang berbentuk terhadap pengaruh yang merusak dari udara sekelilingnya. Selain berfungsi melindungi kampuh las dan juga fluk berfungsi mencegah terbentuknya oksida logam membuat terak pelindung sehingga dapat mengurangi kecepatan pendinginan menstabilkan terjadinya busur las atau arc welding dan mengarahkan nyala busur las sehingga mudah dikontrol. AWS atau American Welding Society mengindikasikan elektroda dalam bentuk dan angka menunjukkan kekuatan mekanis dan bahan penambah. Posisi pengelasan yang paling tepat untuk jenis failer tertentu, jenis arus dan bahan pelindung atau bukatif. Adapun uraiannya sebagai berikut. Silakan. Zoom dapat. Rincian arti identifikasi simbol. Ada simbol E, itu artinya elektroda, ER elektroda dan rod batang. R rod tanpa salutan, SEC elektroda komposit, B basic, RB rod basic, RG rod gas welding, auxiliary welding atau OAW. Ini ada nomor-nomor 60, 65, 70 sampai bawah. Terus kita ada simbol 1, semua posisi las, IG sama dengan datar, 2G horizontal, 3G vertikal, 4G atas kepala. Setting arus listrik berdasarkan diameter elektro. Untuk 1,16 inci, 1,5 mm itu 20 sampai 40 ampere. Dan ke bawahnya
Prosedur instalasi listrik, menyiapkan mesin las dan pengaman pada tempatnya. Memasang kabel-kabel arus las lengkap dengan pemegang elektroda dan klem benda kerja sesuai keperluan pada mesin las. Penggelar kabel-kabel tidak boleh dalam keadaan gulungan. Menempatkan pemegang elektroda pada tempatnya tidak menyebabkan hubungan pendek. Mengikatkan klem pada benda kerja dengan kuat. Tidak boleh sampai goyang pada saat mengelas. Terus memasang stop kontak ke jaringan listrik umum. Nah, pada saat memasang ke stop kontak, kita harus tahu daya pada rumah kita berapa. Misal las itu membutuhkan 450, maka jaringan video maka arus yang ada di rumah kita itu harus lebih di atas atau di atasnya 450. Kalau tidak, maka rumah kalian akan jeglek. Ya lu ulah jeglek apa sih Menghidupkan setelah memasang stop kontak, kita menghidupkan apa mesin sih lali ya. nyetel mesin las nyetel Oh, rata lali Nah. lot kita harus menyetel arus pada mesin las agar saat mengelas seperti plat ya. Kalau kita pakai ampere yang kecil, hasilnya lasnya bakal jadi mentah. Pada saat dicongkel, kita coba congkel, bakal langsung lepas. Jadi harus dicocokkan dengan platnya. Memasang elektroda, terus pengelasan siap dilaksanakan. Penyalaan busur las. Penyalaan busur las dapat dilakukan dengan menyentuh ujung elektroda dengan benda kerja. Sebaliknya untuk memadamkan busur las dengan cara menjauhkan ujung elektroda dari benda kerja. Seperti ini. Ini las, ini kan sudah jelas. Ini elektrodanya. Nah, ini pada saat mengelas, pada saat ingin memadamkan busur las yang sudah mengelas, kita tinggal celupkan sedikit, sekitar 2 cm. Menjalankan elektroda. Setelah diperoleh busur las, maka kemudian elektroda jalankan pada kecepatan tertentu untuk membentuk alur las. Menjalankan elektroda boleh ditarik lurus maupun diayun, selalu menjaga busur las pada ukuran yang stabil. Sudut elektroda terhadap benda las tergantung posisi pengelasan. Nah, ini pada untuk kelasnya kalian bisa ataupun itu tergantung, kalau tergantung kuatnya. Terus ada hasil pengelasan ya. Untuk hasil pertama, yang pertama ini adalah normal atau light speed. Ini normal, cepat. Terus ada ampere to blood. Ini kayak batu kecil. Terus yang ketiga ini ampere to high. Ini kebesaran, ada yang besar, ada yang kecil. Yang tengah ini kecil, arah-arahan, kasar. Terus yang baginya kasar juga. Arah-arahan ya. Yang ini cepat. Terus sampingnya cepat dan kecil. Hasilnya gini, lurus. Speed too fast. Ini hasilnya. Yang ini acak-acak hasilnya. Nah, contoh las yang benar itu 1, 3 sama 7. Sekian dari presentasi saya. Apa ada pertanyaan? Ya ada. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.